Saudara, polisi menangkap seorang dokter gadungan di Bantul, Yogyakarta yang menipu pasien hingga 538 juta rupiah. Berpura-pura sebagai dokter, perempuan ini berhasil menipu ayah dan anak yang datang berobat ke rumah kontrakan yang dijadikan klinik kesehatan. Kedoknya terbongkar usai kedua korban memeriksa ke rumah sakit dan hasil diagnosis dari dokter gadungan tidak benar. Akibat perbuatannya, tersangka kini dijerat pasal berlapis terkait dengan tindak penipuan dan undang-undang kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda 500 juta rupiah. Karena dari keyakinan ataupun berita yang beredar bahwa dia dokter, mungkin dari ibu anak korban ini dia merasa yakin bahwa memang dia dokter. Kemudian saat orang tua mengecek ke Sarjito bahwa tersangka yang mengaku dokter ini tidak terdaftar sebagai dokter di Sarjito dan menanyakan lagi di PKU Gamping. Nah, dari keterangan tersebut, informasi tersebut, korban datang ke Polres Bantul untuk dilakukan penyelidikan. Terkait kasus penipuan dokter gadungan di Bantul, Yogyakarta, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV ada Michael Aryawan. Selamat malam, Mika. Jadi selain penipuan, apakah korban juga terdampak malpraktik? Tidak, Mika? Ya, selamat malam Ibrahim dan saudara. Hingga saat ini pihak Polres Bantul masih terus melakukan penyelidikan atas kasus ini. Nah, apakah sesuai pertanyaan Anda, apakah ada korban yang terkena malpraktek atau tidak, memang masih terus didalami. Namun hingga saat ini laporan yang masuk ke pihak Polres Bantul adalah bahwa tersangka telah melakukan penipuan hingga 538 juta rupiah dan juga ada menahan sertifikat tanah dari korban, dan itulah yang menjadi dasar laporan. Sementara terkait malpraktek masih terus didalami. Mengingat selama ini korban memang tidak mendapat perawatan dari dokter gadungan tersebut dan hanya berupa konsultasi layanan kesehatan serta dilakukan janji-janji untuk segera akan membawa kedua korban tersebut ke rumah sakit dan kemudian diadakan mengambil sampel darah dan hanya sebatas itu, Ibrahim. Jadi modusnya apa sampai ini pelaku bisa menipu korban? Apakah membuka praktik di sebuah klinik atau seperti apa, Mika? Ya, jadi kejadian ini berawal dari tersangka bernama FE ini datang ke Desa Argosari di Sedayu Bantul, Yogyakarta untuk mengontrak rumah dan kemudian membuka bimbingan belajar sekaligus klinik pelayanan kesehatan, karena dia mengaku sebagai pendatang, dia mengaku kepada warga tersebut bahwa dia adalah dokter sekaligus juga memberikan bimbingan belajar kepada anak-anak di daerah tersebut. Nah, dari mulut ke mulut kemudian tersebarlah bahwa dia adalah dokter, sehingga kemudian orang atau warga setempat datang untuk memeriksakan diri. Nah, berawal dari situlah kemudian terjadi perkenalan antara tersangka dengan korban, sehingga kemudian si tersangka ini melakukan pemeriksaan terhadap korban dan menyatakan, mendiagnosa bahwa korban mengidap HIV dan juga mengalami gangguan mental, sehingga diperlukan perawatan selanjutnya, dan itu berlangsung sudah 1 tahun, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk layanan kesehatan tersebut mencapai ratusan juta rupiah, Ibrahim. Kami lihat ada beberapa alat dan juga seragam dokter yang disiapkan oleh pelaku ini. Korbannya apakah lebih dari 2, Mika? Ya, ini masih dalam pengembangan terus, masih dalam penyelidikan, mengingat klinik kesehatan yang dibuka oleh tersangka ini sejak tahun 2024 dan baru terbongkar pada 2025 ini. Si tersangka baru ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 5 September lalu, dan tentu saja si tersangka masih terus dimintai keterangan. Nah, diharapkan juga dari pihak kepolisian ada warga yang mau melaporkan apakah mereka menjadi korban penipuan atau tidak. Nah, saat ini memang
masih terus diselidiki, Ibrahim. Baik, terima kasih Michael Aryawan untuk laporan Anda langsung dari Yogyakarta.